Halo semua, perkenalkan nama saya Cynthia Talane, NPM saya 121552012300124. Program studi saya Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan membahas tentang materi interaksi manusia dan komputer, yaitu faktor komputer terhadap interaksi manusia dan komputer. Sistem komputer terdiri dari banyak elemen, dan tiap-tiap elemen mempunyai dampak terhadap user dalam suatu sistem. Komputer terdiri atas beberapa perangkat yang saling berinteraksi untuk berbagai keperluan. Di sini ada alat masukan, yaitu penulisan dan penunjuk, ada alat keluaran, yaitu layar dan suara, ada memori, yaitu RAM dan hard disk, yang terakhir ada prosesor, yaitu kecepatan proses dan jaringan. Seperti terlihat pada gambar di samping, sistem komputer memiliki beberapa peralatan seperti yang pertama layar, screen, atau monitor. Terdapat beberapa Windows, yaitu area-area berbeda atau terpisah yang berjalan secara mandiri satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada keyboard, yaitu papan ketik, dan yang ketiga ada mouse atau pointer. Yang pertama ada perangkat input atau alat masukan. Input adalah alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data maupun program. Beberapa perangkat input yang umum digunakan antara lain, contoh yang pertama keyboard atau papan ketik. Keyboard bekerja dengan jalan mengirimkan koneksi tiap tuts menjadi sebuah kode yang nantinya akan diterjemahkan sesuai dengan karakter yang diinginkan. Desain keyboard yang lain dinilai lebih memudahkan atau mengetik lebih cepat, namun masyarakat sudah terlanjur terbiasa dengan pola QWERTY sehingga menyebabkan keengganan untuk berubah menggunakan desain yang lainnya. Selanjutnya ada alternatif keyboard yang lain, yaitu yang pertama ada alfabetik. Tombol-tombol ini diatur berdasarkan urutan abjad. Yang kedua ada diforak, yaitu huruf yang sering dipakai ditempatkan pada jari-jari yang dominan atau lebih kuat. Yang ketiga ada chord keyboard. Chord keyboard untuk penyingkatan kata. Misalnya untuk mengetik, kata terdiri dari 10 huruf, cukup dengan menekan tombol kurang dari 10. Selanjutnya ada peranti penunjuk atau pointing device. Untuk pembuatan grafik, memilih icon di layar shooting games dan lain-lain, penggunaan keyboard tidak praktis. Oleh karena itu, sebagai pengganti dapat menggunakan alat pointing device akan lebih mudah digunakan. Contohnya mouse. Mouse adalah pointing device yang digunakan untuk mengarahkan posisi kursor di layar. Selanjutnya ada touchscreen atau layar sentuh. Adalah layar monitor yang akan mengaktifkan program bila layarnya disentuh dengan tangan. Ini dapat menggantikan mouse atau keyboard. Dan juga ada like pen. Like pen adalah menyentuh layar monitor dengan pena khusus menggunakan light sensitif atau fotoelektrik. Dan juga ada scanner. Cara kerjanya adalah dengan cara melakukan proses pengenalan objek yang diinputkan dengan sinar yang dipantulkan. Contohnya ada image scanner, barcode reader, OMR, dan lain-lain. Selanjutnya ada peralatan output. Output adalah hasil keluaran. Output yang dihasilkan dari pengolahan pada komputer dapat digolongkan ke dalam 4 macam bentuk. Yang pertama ada tulisan, yaitu huruf, kata, angka, karakter khusus, dan simbol. Dan juga ada image, yang di dalamnya ada grafik atau gambar. Ada suara dalam bentuk musik atau suara lainnya. Dan yang terakhir ada bentuk yang dapat dibaca oleh mesin, dalam bentuk simbol yang hanya dapat dibaca dan dimengerti oleh komputer. Di sini ada pengelompokan output. Yang pertama ada layar komputer. Biasanya menggunakan tabung sinar katoda atau CRT. Aliran elektron yang dipancarkan dari pemancar elektron atau elektron gun difokuskan dan diarahkan oleh medan magnet mengenai layar yang dilapisi fosfor yang membuatnya bersinar. Selanjutnya ada video display. Input monitor didapatkan dari VGA card yang merubah sinyal-sinyal yang dapat dikenali oleh monitor. Pada monitor, sinyal elektron ditembakkan ke suatu titik ke tabung layar. Selanjutnya ada speaker atau sound card. Speaker digunakan untuk menampilkan suara-suara. Inputnya didapatkan dari device sound card yang merubah sinyal digital menjadi sinyal yang dapat didengar oleh manusia. Dan yang terakhir ada printing device. Alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan serta image pada media kertas atau sejenisnya. Dan yang terakhir adalah alat pemproses. CPU atau Central Processing Unit merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. CPU terdiri dari 2 bagian utama, yaitu unit kendali dan unit aritmatik dan logika. Sekian materi yang boleh saya sampaikan. Terima kasih.